Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, mulia bagi anak domba. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, dan kami mau memuji memuliakan nama-Mu.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu di hari ini. Namun jauh sebelum itu kami mau mohon belas kasihan, ampuni setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun dengan tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari hati kami semuanya. Lalu kami berdoa hari ini ya Bapa, mohon belas kasihan kepada kami semuanya. Ampuni kami, kasihan kami yang mengakui semua dosa kami dengan jujur tulus di hadapan. Kami bisa menyembunyikan terhadap siapapun juga. Kami bisa menutupi rapat-rapat semua kejahatan kami. Tetapi kami sesungguhnya tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami masing-masing pribadi pada hari ini. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk membasuh, menguduskan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Yang telah Engkau lakukan di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Cukup untuk menopang, menolong, membersihkan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari penuh dengan sukacita, sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, hidup kita yang benar. Dalam susah
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 65 sampai dengan 72. Kebajikan telah kau lakukan kepada abdimu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku hikmat dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang, aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tetapi aku, dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak. Tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sebelumnya sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, jika jiwaku berdoa.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat sekarang ini, mari kita datang di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, kami akan menyiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu, firman kebenaran yang telah dibacakan, kami akan renungkan di dalam pimpinan dan penyertaan oleh kuasa Roh-Mu. Mampukan kami untuk mengerti dan menangkap pesan firman-Mu, supaya melalui firman ini hidup iman kami dituntun dan diterangi oleh firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu di mana firman-Mu akan kami renungkan dari awal sampai akhir, kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang dibacakan dari Mazmur nomor 145 ayat 18, kita mau renungkan di bawah tema doa dan kesetiaan kita. Doa dan kesetiaan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menghubungkan antara doa dan kesetiaan kita, mari kita pahami terlebih dahulu tentang apa itu doa. Secara umum, doa banyak didefinisikan oleh beberapa kelompok orang yang memberi makna tentang apa itu doa. Nah, doa adalah permohonan kepada Tuhan. Sebagian orang mendefinisikan bahwa doa itu adalah sebuah ungkapan permohonan kepada Tuhan. Permohonan itu bisa berupa keinginan yang baik berupa materi, memohon berkat Tuhan secara materi. Permohonan itu juga bisa berupa permohonan yang sifatnya spiritual, ya ingin mendapatkan ketenangan jiwanya, ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi permohonan juga bisa berupa tentang keselamatan hidupnya, baik keselamatan secara fisik maupun keselamatan secara kekekalan kelak yang akan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang setia kepadanya. Jadi intinya doa adalah sebuah permohonan kepada Tuhan. Tetapi sebagian lain lagi orang mendefinisikan bahwa doa itu adalah sebuah pujian atau pengagungan kepada Tuhan tentang kebesaran Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan segala kemegahan yang ada di dalam alam semesta ini. Dan itu sebabnya umat manusia mengagungi dan mengagungkan kebesaran Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah beberapa ungkapan tentang definisi tentang berdoa. Tetapi sebagian lain juga mengatakan bahwa doa itu adalah sebuah pengakuan. Pengakuan tentang kedaulatan Tuhan. Pengakuan tentang otoritas Tuhan, pencipta alam semesta ini. Kebesaran Tuhan tidak bisa ditandingi oleh kekuatan alam semesta ini. Dan itu sebabnya umat manusia yang merasa sebagai ciptaan ini mengakui dan mengagungkan akan kebesaran Tuhan itu. Lewat ungkapan doa, lewat ungkapan nyanyian, dan itulah yang dimaksudkan dengan doa adalah sebuah pengakuan kepada Tuhan dan juga sekaligus pujian kepada Tuhan. Sebagian lain lagi juga mendefinisikan bahwa doa itu adalah ibadah. Artinya doa adalah sebuah bentuk penyembahan yang dilakukan oleh umat manusia kepada Tuhan. Dan keseluruhan dari ritual doa itu disebutnya sebagai ibadah. Dan bahkan sebagian lagi menekankan pentingnya inti daripada ibadah itu sesungguhnya adalah doa. Sehingga orang beranggapan bahwa seseorang yang sedang beribadah itu artinya dia juga sedang berdoa memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian lagi orang juga memberikan definisi yang berbeda. Bahwa doa itu
dianggap sebagai sebuah percakapan atau dialog antar umat manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Sehingga doa dipahami sebagai sarana berkomunikasi antara umat yang fana ini kepada Tuhan yang kekal, yang berada dalam kekekalan itu. Dari semua definisi ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang paling benar atau yang salah. Semua menggambarkan bahwa doa itu adalah sebuah percakapan, perjumpaan umat dengan Tuhan. Dan itulah yang digambarkan sesungguhnya oleh ayat dari Mazmur nomor 145 ayat 18 ini. Sekali lagi saya ulang perkataan firman itu demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru-seru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita menghubungkan antara berdoa dan kesetiaan kita kepada Tuhan? Maka dalam kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan 3 hal penting terkait erat dengan tema doa dan kesetiaan kita ini. Yang pertama, bahwa melalui ayat ini kita mendapatkan gambaran bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang tekun berdoa kepadanya. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa Tuhan berada dekat dengan orang-orang yang selalu berseru-seru dan memohon kepadanya. Dengan kata lain, Tuhan selalu berkenan mendengar dan merespon setiap doa yang dipanjatkan secara sungguh-sungguh oleh setiap umatnya. Nah, kitab suci kita memberikan contoh-contoh konkret. Ada banyak tokoh-tokoh yang dicatat dalam kitab suci kita menggambarkan bagaimana kedekatan mereka dengan Tuhan, Sang Pencipta itu. Misalnya saja kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 5, kita bertemu dengan seorang tokoh yang bernama Henokh. Bahkan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 itu dikatakan di sana bahwa Henokh hidup berjalan dengan Tuhan selama 300 tahun. Ayat itu memberikan keterangan kepada kita, memberikan pengertian kepada kita bagaimana seorang Henokh hidup bergaul erat dengan Tuhan. Itu artinya dia senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu artinya bahwa Henokh adalah orang yang sangat intim relasinya dengan Tuhan. Baik melalui doa-doanya setiap saat yang ia panjatkan, maupun melalui perilaku keseluruhan hidupnya yang senantiasa menyukakan hati Tuhan. Nah, akibat kedekatannya dengan Tuhan inilah, maka Henokh mendapatkan berkat yang luar biasa. Ia tidak mengalami kematian secara ragawi, tetapi ia diangkat naik ke sorga. Dan itu semua buah kedekatan dia dengan Tuhan. Karena Tuhan sejatinya senang dan dekat dengan orang-orang yang selalu memanjatkan doa-doa kepadanya. Contoh lain dalam kitab suci kita, misalnya masih dalam kitab Kejadian di pasal yang ke-6 misalnya. Kita bertemu dengan tokoh yang namanya Nuh. Di ayat 9 dikatakan di sana, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Pernyataan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan mengindikasikan tentang relasi antara Nuh dengan Tuhan yang sangat erat, yang sangat dekat, yang sangat intim dan sangat akrab. Itu jelas-jelas menggambarkan tentang bagaimana Nuh senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Baik melalui doa-doanya, melalui perilaku kehidupannya yang selalu memuliakan Tuhan. Dan buah dari kedekatannya Nuh terhadap Tuhan ini, berkatnya adalah Nuh lolos dari bencana air bah yang telah menenggelamkan dunia ini. Nah, inilah bukti real yang dicatat oleh kitab suci kita, bahwa Tuhan selalu dekat dengan orang-orang yang senantiasa berseru-seru, berdoa dan memohon kepada Tuhan. Di kitab Kejadiannya pasal 12 misalnya, di sana kita menemukan tokoh Abraham. Kita tahu Abraham adalah seorang yang sangat taat atas panggilan Tuhan. Ya. Ketika Tuhan memanggil dia memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Abraham langsung dekat. Abraham langsung percaya dan menyembah. Abraham yang langsung senantiasa hidup mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dan buah kedekatannya dengan Tuhan itulah Abraham diberkati, dijanjikan bahwa keturunannya akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Dan bahkan keturunannya akhirnya menduduki tanah leluhurnya
tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham itu. Ini adalah bukti tentang kedekatan seseorang kepada Tuhan yang membuahkan berkat yang luar biasa. Semakin ke sini kita melihat di dalam kitab Daniel misalnya. Kita mengenal tokoh Daniel yang luar biasa. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 10 kita dapati di sana bahwa dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi dari ayat ini kita bisa mendapatkan gambaran yang sangat jelas bahwa Daniel adalah seorang pendoa yang setia, yang konsisten menjalankan doa-doanya. Setiap hari dia berlutut 3 kali menghadap ke kota Yerusalem untuk menyembah Tuhannya, untuk berkomunikasi dengan Tuhannya, untuk berelasi dengan Tuhannya. Dan ini bukti real ketika seseorang hidup dekat dengan Tuhan. Dia memiliki kegiatan doa, dia punya kebiasaan yang rutin untuk datang kepada Tuhan dalam jam-jam yang teratur. Itu artinya Daniel adalah seorang yang disiplin dalam menghidupi doa itu sendiri. Dan berkat atas kedekatannya dengan Tuhan melalui doa-doanya itu, kita tahu bahwa Daniel lolos daripada gua singa. Ya, dia selamat dari terkaman singa-singa yang sedang lapar di dalam gua itu. Inilah orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Satu lagi di dalam kitab Daniel, kalau kita membaca kitab Daniel pasal 3, kita tahu ada 3 pemuda yang sangat terkenal yang diberi nama Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dalam kisah itu, dalam kitab Daniel pasal 3 itu dijelaskan bahwa dia tidak mau menyembah kepada patung, tetapi dia tetap menyembah kepada Tuhannya. Tuhan yang disembah oleh nenek moyang dan leluhur mereka, yaitu Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub. Itulah pula yang disembah oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dari situ dapat kita mengerti bahwa ketiga anak muda ini memiliki kegiatan doa yang rutin. Dia memiliki keyakinan yang kokoh bahwa tidak ada oknum lain yang patut disembah di muka bumi ini selain Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub. Oleh karena ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan, maka ketiganya lolos dari perbaraan api yang sedang membakar mereka. Karena mereka dipersalahkan tidak mau menyembah kepada patung, mereka mendapatkan hukuman, harus dibakar hidup-hidup. Tetapi yang luar biasa, penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Mereka bertiga dimasukkan ke dalam peleburan api, tetapi yang nampak menjadi 4 sosok manusia. Itu menggambarkan betapa Tuhan dekat dengan orang-orang yang senantiasa berseru-seru, berdoa, memohon belas kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, contoh-contoh yang saya ungkapkan berdasarkan kisah yang dikutip oleh kitab suci kita, menunjukkan bahwa pengalaman seseorang ketika hidup dekat dengan Tuhan melalui doa-doanya selalu berujung kepada berkat-berkat yang luar biasa atas mereka semuanya. Dan ayat dari Mazmur pasal 145 ayat 18 ini menuntun kita kepada pemahaman bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang tekun berdoa kepadanya. Bagian yang kedua, yang dapat kita pelajari dari Mazmur nomor 145 ayat 18 ini adalah pentingnya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Berdoa bukan sekedar mengungkapkan atau mengucapkan kata-kata permohonan yang klise, yang biasa-biasa, yang rutin kita ucapkan. Doa bukan sebuah bacaan seperti orang baca puisi atau baca mantra. Tetapi harus disertai dengan penyerahan total kepada Tuhan dan disertai dengan rasa takut kepada Tuhan. Karena yang kita hadapi adalah oknum yang maha kuasa, yang kebesarannya tidak terukur lagi. Dan oleh karena itu, ketika kita datang kepadanya, harus disertai dengan rasa hormat dan takut kepadanya. Doa membutuhkan sikap yang sungguh-sungguh. Di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16 di bagian B, firman Tuhan katakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kata yakin di sini mengindikasikan arti sangat sungguh-sungguh, gitu ya. Jadi yakin di sini menunjukkan tentang kesungguhan seseorang ketika mengungkapkan kata-kata permohonan doanya.
disertai dengan penyerahan hidupnya sepenuhnya, kepasrahan hidupnya kepada Tuhan. Maka dengan demikian, doa yang sungguh-sungguh seperti itu, maka Tuhan berkenan untuk meresponnya. Dan Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Ada banyak kesaksian tentang orang yang telah sungguh-sungguh berdoa dan akibatnya diberkati oleh Tuhan. Saya memberikan contoh-contoh yang konkret, misalnya kita mengenal seorang tokoh gereja, tokoh bapak gereja, tokoh pendiri gereja yang mula-mula yang namanya Santo Agustinus. Siapa dia? Dia adalah seorang pemuda, pendosa. Ya. Kelakuan dan perilaku hidupnya sehari-hari sangat bertentangan dengan kekudusan Tuhan. Tetapi dia punya seorang mama, seorang ibu yang sangat tekun dan setia dalam berdoa, yaitu Ibu Monica. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan doanya itu dilakukan bukan hanya sehari dua hari, bukan seminggu atau sebulan, tetapi dia melakukannya sampai bertahun-tahun. Dan ujung daripada doa itu kita tahu, Agustinus akhirnya bertobat. Dia menyadari akan kesalahan dan dosa-dosanya. Ia berbalik arah. Kalau tadinya dia hanya mencari kesenangan duniawi, sekarang ia menyerahkan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ia menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan. Dan itulah Agustinus. Dia mengalami perubahan hidup, dari hidup yang tidak berguna, menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Dan itu semua tidak lepas dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Ibu Monica yang dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyerahan, dengan rasa takut akan Tuhan, doa-doa itu dipanjatkan tanpa henti-hentinya. Artinya doa yang sungguh-sungguh. Kesaksian-kesaksian dalam dunia nyata banyak sekali kita bisa mendengar, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Siapa yang kita nggak kenal dengan yang namanya Bapak Haritanu Sudibyo. Beliaulah pendiri MNC Group. Dia datang dari Surabaya menuju ke Jakarta untuk memulai bisnisnya. Dan dalam tempo yang tidak terlalu lama, kita tahu beliau berhasil menjadi penguasa media. Dalam satu kesaksiannya, ia berkata bahwa sukses yang dia raih sampai ia mendirikan MNC Group itu, selain dari hasil kerja kerasnya dia, ada satu hal yang tidak bisa dilupakan oleh banyak orang. Dia mengakui bahwa salah satu penyebab suksesnya adalah karena doa-doa yang dia panjatkan, bahkan juga doa-doa yang dipanjatkan oleh ibunya sendiri. Dan hasilnya kita tahu, MNC Group menjadi penguasa media di negeri kita sampai hari ini. Sukses yang ditopang bukan hanya dengan kerja keras, tetapi melibatkan Tuhan melalui doa-doa yang dipanjatkan secara sungguh-sungguh dan luar biasa itu. Ada kesaksian lain Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Seorang yang bernama Bapak Khairul Tanjung. Kita tahu beliau adalah pendiri City Corp. Ya. Dia biasa disebut anak singkong. Bahkan ada satu buku yang ditulis oleh Cahya Gunawan. Buku itu judulnya Khairul Tanjung, si anak singkong. Itu menggambarkan bagaimana ia berasal dari desa miskin, ya, yang tidak prospek, tetapi dia bisa mengubah masa depan hidupnya dengan cara yang luar biasa. Dia bekerja keras, bahkan dalam satu kesaksiannya dia pernah mengatakan bahwa dia bekerja sehari minimal 18 jam. Dan lalu dia berkata dalam buku Khairul Tanjung, si anak singkong itu, bahwa sukses yang dia raih saat ini bukan semata-mata karena dia bekerja dengan keras, tetapi yang sangat esensial adalah dia mengatakan ini semua juga berkat dari doa yang dipanjatkan oleh ibunya secara sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tokoh-tokoh yang saya sebutkan di muka memberikan penjelasan yang gamblang betapa doa memiliki kuasa yang luar biasa. Bahkan Rasul Yakobus pun mengatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin, artinya dengan sangat sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Doa bisa mengubah segala sesuatunya. Oleh karena itu tidak heran jika sang pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu selalu dekat dengan setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Maka penting bagi kita memahami bahwa doa membutuhkan sebuah sikap yang sungguh-sungguh dan penuh keyakinan apa yang kita minta dan doakan kepada Tuhan.
Tuhan berkenan akan menolong kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa yang kita pelajari dari Mazmur nomor 145 ayat 18 ini adalah bahwa Tuhan juga merespon doa-doanya orang yang setia. Ya. Di frasa terakhir ayat itu katakan, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, ini terkait dengan surat Yakobus pasal 5 ayat 16 tadi. Berbicara tentang doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya. Orang benar di sini bukan menuju kepada cara berdoanya yang benar, tetapi menunjuk kepada perilaku hidupnya orang itu. Itulah yang bisa menyebabkan Tuhan berbelas kasihan mendengar doa-doa kita. Karena yang memanjatkan doa itu adalah orang yang hidupnya benar. Jadi bukan soal caranya seseorang berdoa yang benar. Cara tidak mempengaruhi apapun terhadap kehendak Tuhan. Tetapi sikap hidup keseharian, perilaku hidup seseorang itulah yang bisa melunakkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berbelas kasihan dan memberkati setiap orang yang memanjatkan doa. Karena dia adalah orang-orang yang benar itu. Atau orang yang setia itu. Kesetiaan itulah yang bisa mengubah segala sesuatunya. Kesetiaan itulah yang bisa membuat Tuhan berbelas kasihan dan mau mendengar atas setiap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Ayat di atas juga memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan memberi harapan kepada umatnya yang memanjatkan doa kepadanya. Jadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, ia memiliki peluang yang besar, doa-doanya akan didengarkan oleh Tuhan. Tuhan akan merespon atas doa-doa yang dipanjatkannya. Kitab suci kita juga memberikan contoh-contoh nyata bahwa Tuhan akan merespon doa-doa orang yang setia kepadanya. Misalnya saja, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 17, kita tahu seorang yang bernama Sarah itu, istri daripada Abraham itu. Dia telah bergumul sekian puluh tahun lamanya untuk bisa mendapatkan keturunan. Tetapi masa kesuburannya sudah lewat, dan bahkan dia sudah memasuki usia-usia yang senja, usia-usia yang tua. Di saat sepertinya akan mengalami kebuntuan atas pengharapannya. Di saat-saat sepertinya dia akan mengalami putus asa karena apa yang diminta kepada Tuhan tidak pernah dikabulkan. Di saat yang bersamaan dia mendapatkan tekanan yang luar biasa. Ya. Ia diejek, ia dilecehkan, ia dihina oleh Hagar. Ya. Orang yang seharusnya tidak melakukan hal itu kepada Sarah. Tetapi Sarah tidak pernah putus harapan. Ia orang yang setia kepada Tuhan dan selalu memohon belas kasihan Tuhan. Maka di kitab Kejadian pasal 17 itu, Tuhan berjanji akan memberkati Sarah untuk diberikan keturunan dari rahimnya sendiri. Dan itu sebabnya meskipun di usia senja, di usia 90 tahun, dia masih bisa melahirkan Ishak. Dan itulah otoritas Tuhan yang tergerak oleh karena melihat umatnya yang setia sedang berdoa kepadanya. Di kisah yang lain, Kejadian pasal 30 misalnya, kita mendapati Rahel yang mengalami nasib hampir serupa dengan Sarah. Kemandulannya sekian tahun lamanya membuat ia tidak bisa berbahagia dalam hidupnya. Dan itu sebabnya dia tidak berhenti untuk meraung-raung berdoa memohon belas kasih Tuhan, supaya Tuhan menyatakan mujizat dan pertolongannya. Di dalam Kejadian 30 ayat 22 di sana dikatakan, lalu ingatlah Tuhan akan Rahel. Tuhan mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Itulah hasil akhir dari doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tidak ada hal yang sia-sia. Doa tidak mengenal batas waktu. Doa senantiasa membutuhkan sikap penyerahan dan pengharapan yang tanpa putus. Dan ujung dari semuanya itu, Tuhan berkenan untuk memberkati. Sama seperti Tuhan telah memberkati Rahel. Tuhan mengingat akan kesetiaan Rahel, maka Tuhan mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Contoh-contoh yang saya sebutkan di muka menunjukkan betapa Tuhan itu senantiasa merespon doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang setia kepadanya.
Ada banyak lagi contoh-contoh yang dicatat dalam kitab suci Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita bisa membaca di sana. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah bahwa antara berdoa dan kesetiaan kita itu punya kaitan yang erat dan bahkan punya kaitan yang sangat kuat. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Karena kesetiaan kita akan mengindikasikan seberapa pedulinya Tuhan terhadap doa-doa yang kita panjatkan. Maka di dalam doa kita perlu menyerahkan seutuhnya kedekatan relasi kita kepada Tuhan, kesungguhan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan, dan kesetiaan hidup kita kepada Tuhan. Itu semua terakumulasi menjadi bagian yang diperhatikan oleh Tuhan. Dan ketika kita bisa melakukan itu, maka itu artinya kita menjadikan doa kita adalah sebagai doa yang hidup, sehingga kita bisa menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Doa dan kesetiaan kita. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaannya. Maka marilah kita hidupi doa-doa kita dengan kesetiaan, dengan kesungguhan, dan dengan penyerahan yang sepenuhnya kepadanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Firman-Mu melalui Mazmur 145 ini mengajar kepada kami supaya kami memahami betapa pentingnya kami berelasi dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Doa yang bukan sekedar membaca lantunan untaian kata-kata yang indah, tetapi sebuah ungkapan yang lahir dari isi hati kami yang paling tulus dan paling dalam untuk menyapa Tuhan, menyerahkan beban pergumulan kami, meyakini akan pertolongan Tuhan, dan kami senantiasa akan menempatkan hidup kami hidup dekat dengan Tuhan. Maka kami percaya sebagaimana janji firman-Mu ini, Tuhan akan merespon doa-doa kami, dan Tuhan akan memberkati sebagaimana umat-Mu, anak-anak-Mu yang telah dicatat oleh kitab suci mengalami berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami ingin menyerahkan hidup kami dalam doa ini, supaya kami memiliki kehidupan doa yang intens, supaya kami punya jalinan dan relasi yang intim dan akrab dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terpujilah nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidup
Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah kepadamu karena kasih dan cintamu bagi kami. Kami bisa bersekutu bukan karena hebat mampu kuatnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan bagi kami semuanya pada hari ini. Dan kami mau bersyukur berterima kasih untuk semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagimu. Dan juga bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami melalui abdimu yang telah menyampaikan, menseringkan, membagikan bagi kami semua pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkatinya dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan bagi kami hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi yang mendengarkan hari ini, dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu agar kami melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam sisa juang hidup kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini ya Bapa. Kiranya kami boleh tampil menjadi pemenang dan boleh menjadi garam dan terang karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan sendiri akan menopang, menolong kami, memimpin kami, agar kami tidak tersesat di dalam menjalani hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati. Seluruh pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri satu hati, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan tugas penatelayan ini di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Berkati juga seluruh anggota gereja yang berkumpul bersama, yang Tuhan perkenankan untuk kami layani ya Tuhan. Kiranya semuanya pun boleh dijamah, dilawat, dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Supaya mereka hari demi hari terus mendekat kepada Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan dalam situasi kondisi apapun. Tetap berharap, bergantung, berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, di setiap hospital, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri mengulurkan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, menjamah, melawat, dan memberikan pemulihan bagi mereka yang terus berserah, berseru, berharap, bergantung hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan pelayanan. Tuhan buka jalan bagi mereka, berikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan sudah memberikan skill, talenta kepada anak-anak-Mu semuanya Bapak. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, supaya makin berhasil dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Mereka yang sementara ini studi juga Tuhan berkati studi mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang berhikmat, yang berwibawa di dalam cinta kasih Tuhan. Dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk gereja ini di dalam pengembangannya. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan berkati. Di berbagai wilayah yang ada, gereja-gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk bergabung di dalam gereja ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan urapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani. Biarlah semua melayani dengan motivasi yang benar untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah anggota gereja yang dilayani di berbagai gereja lokal di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga berikan hikmat, kuasa, wibawa yang datang dari Tuhan, supaya kami keluarga besar GPI ini terus bersatu hati, bergandengan tangan bersama untuk bertumbuh bersama, berakar bersama di dalam cinta kasih Tuhan, bahkan menghasilkan buah yang melimpah di tengah-tengah dunia ini Tuhan, sehingga gereja ini terus tumbuh secara kualitas dan kuantitasnya untuk menjadi gereja yang berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan, majelis penatua diaken aktivis gereja ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jamah lawat kami semuanya, sehingga dengan sukacita yang datang dari Tuhan, kami terus memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga membawa shalom Tuhan untuk umat-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati negeri kami, pemerintah kami,
dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Beri hikmat, damai sejahtera bagi mereka, supaya dalam memimpin negeri ini, biarlah mereka memimpin di dalam takut akan Tuhan, dan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, pemerataan di antara anak negeri ini ya Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukannya ini, Tuhan berkati supaya ada toleransi antar umat beragama di seluruh negeri ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus disanjung, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini, bencana alam atau apapun juga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin, tuntun, hibur, kuatkan mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup. Dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena Engkau adalah jalan keluar satu-satunya bagi mereka. Engkau sendiri akan membuka jalan, membuatkan jalan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Doa kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin serta berkati, sehingga kondisi dunia ini terus aman, kondusif. Negara-negara yang bertikai, Tuhan berikan kedamaian bagi mereka, supaya mereka boleh mengadakan transformasi hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Mereka boleh saling menghargai, menghormati satu dan lainnya, sehingga terjadi perdamaian di antara mereka yang sedang bertikai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Mika pasal 7 ayat 7. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Tuhan yang menyelamatkan aku. Tuhanku akan mendengarkan aku. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia juru baru, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menjadi berkat dan tidak takut apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit
lost in